teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget ya nggak upload dan ya karena kesibukan. Em, di video kali ini aku akan mengupload materi tentang wilayah. Jadi kita akan belajar geografi ya hari ini. Nah, gimana materinya? Ini dia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang geografi. Ya, bab yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang wilayah. Atau biasanya ada yang bilang namanya babnya itu konsep wilayah gitu ya. Jadi namanya bisa beda. Tapi intinya sama. Oke? Nah, pernah nggak sih kita tuh dengar istilah wilayah perkantoran, ya, wilayah pegunungan gitu kan? Nah, sebutan wilayah ini sering banget kan dipakai untuk menggambarkan banyak hal gitu. Nah, sebenarnya dia apa sih? Nah, di video kali ini kita akan membahasnya. Oke? Yuk kita mulai. Kita awali dengan definisi ya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau fungsional ya. Jadi intinya dia itu merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari banyak hal ya. Ada aspek atau unsur apa, ada unsur apa gitu ya. Jadi ada banyak hal di dalamnya. Yang kemudian dia itu ditentukan nih batasannya ya, itu berdasarkan aspek administrasi dan juga fungsionalnya. Jadi ada yang dari kebijakan, ada juga yang terjadi secara dengan sendirinya atau secara alami seperti itu. Nah, kemudian untuk definisi umumnya adalah wilayah adalah merupakan bagian dari permukaan bumi yang bisa dibedakan oleh karakteristik-karakteristik tertentu dari bagian permukaan bumi lainnya. Jadi misalnya nih contoh kayak pegunungan itu terkenal dengan gunung-gunungnya ya, kemudian wilayah pantai terkenal dengan air dan juga pohon kelapanya mungkin gitu ya. Jadi ada sesuatu ya, ada karakteristik yang dimiliki oleh tempat tersebut gitu loh, sehingga kita bisa dengan mudah untuk mengingatnya gitu ya. Oke, kemudian next. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh nih tentang wilayah, kita juga harus membedah tentang beberapa istilah yang sebenarnya itu beda-beda, tapi biasanya kita itu nganggapnya sama. Nah, apa saja istilah-istilah itu? Ada beberapa istilah ya. Yang pertama yaitu adalah ruang atau space bahasa Inggrisnya. Kemudian ada lokasi atau location. Kemudian ada wilayah atau region. Nah, ini yang kita bahas di bab ini. Kemudian ada kawasan dan juga ada daerah ya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah ruang. Ruang itu apa sih? Ruang adalah bagian dari permukaan bumi yang terdiri dari daratan dan lautan atau istilah umum untuk bagian dari bumi yang belum ada klasifikasi apapun. Jadi ruang ini dia itu definisi umum yang general ya, yang benar-benar sifatnya universal gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang mencirikan tempat tersebut ya. Jadi benar-benar gambaran paling universal untuk menggambarkan sebuah tempat atau menyebut suatu tempat yang ada di bumi ini gitu. Jadi istilah yang paling umum gitu. Kemudian yang kedua ada lokasi atau location, yaitu adalah posisi pada ruang permukaan bumi ya. Jadi contoh nih misalnya ada sesuatu yang ada suatu tempat di mana dia itu mencirikan posisi dari suatu lokasi. Contohnya misal Tugu Pahlawan itu di mana? Di Surabaya gitu. Jadi lokasinya di Surabaya seperti itu ya. Nah, kemudian ada wilayah atau region, yaitu ruang atau permukaan bumi yang memiliki persamaan atau homogenitas baik secara formal maupun fungsional. Ya, jadi wilayah di sini dia itu memiliki kesamaan. Ya, ada beberapa hal itu yang memiliki kesamaan di sana. Seperti misalnya, kenapa disebut pegunungan? Karena di situ banyak gunung-gunung berjajaran kayak gitu. Jadi ada unsur homogenitas atau hal yang sama gitu, baik secara formal ya ataupun secara fungsional gitu. Nah, kemudian ada yang namanya kawasan, bagian dari wilayah yang difungsikan untuk hal tertentu. Contohnya nih, di daerah kota kita melihat ada kawasan yang difungsikan untuk industri, ya,
untuk perumahan, kemudian untuk pemukiman, kemudian ada perkantoran gitu kan. Kemudian kalau di hutan itu ada yang namanya cagar alam, hutan lindung dan sebagainya. Jadi sengaja dibentuk gitu ya. Kemudian kalau untuk daerah, daerah merupakan ruang yang memiliki batas-batas tertentu yang ditentukan secara administratif ya, kayak misalnya wilayah Surabaya ini batasnya dari mana-mana aja, kemudian kayak Malang mana-mana aja gitu. Jadi batasannya itu ditentukan secara administratif gitu ya. Oke, next. Nah, jenis-jenis wilayah atau penentuan batas wilayah nih. Nah, pertama itu ada jenis formal, kedua ada fungsional, dan juga ada vernakuler. Nah, jenis yang formal itu merupakan suatu wilayah yang memiliki ciri khas yang serupa atau homogen, serta bersifat statis karena butuh waktu yang lama nih untuk mengubahnya. Nah, persamaannya ini bisa dari banyak aspek. Yang pertama bisa dari persamaan fisik, misalnya pegunungan. Ya, itu terdiri dari gunung-gunung, ya. Kemudian maupun aspek sosial nih. Ya, kenapa sih di wilayah Indonesia itu ya disebut Indonesia gitu ya? Karena kebanyakan orang di sana itu pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi yang menyamakan mereka adalah penggunaan bahasanya gitu ya. Jadi ada aspek sosialnya di situ. Kalau aspek fisiknya itu dari benar-benar topologinya, benar-benar dari secara fisik itu ada apa sih di situ ya. Misalnya kayak pegunungan ada gunung kayak gitu ya. Nah, karena unsur wilayah sangat kompleks nih, maka persamaan atau homogenitas wilayah memiliki istilah ada yang namanya wilayah inti atau yang di antara wilayah tersebut itu derajat perbedaannya atau diferensialnya antara beberapa unsur itu cukup besar ya. Nah, atau wilayah peralihan maksudnya. Nah, di mana dia itu derajat diferensiasinya atau perbedaan antar unsur di dalam situ itu kecil ya. Jadi mereka terlihat cukup sama gitu. Nah, tapi kalau wilayah inti itu antara satu dengan yang lain itu perbedaannya jelas gitu ya. Kalau wilayah peralihan itu perbedaannya tidak terlalu jelas gitu antar beberapa wilayah ya, antar dua wilayah yang berbeda gitu maksudnya. Kemudian ada fungsional ya, yaitu adalah penentuan batas wilayah dengan memperlihatkan tingkat interdependensi atau ketergantungan yang besar yang ditandai dengan interaksi antar bagian wilayah. Biasanya untuk keperluan ekonomi dan sebagainya. Ini contohnya itu biasanya kota-kota satelit ya, kota-kota yang berada di sekitar kota utama ya atau kota besar, di mana biasanya mereka sering melakukan interaksi ya, bisa melalui ekonomi atau interaksi yang lainnya. Jadi saling mendukung antara kota-kota yang di sekitar dengan kota besar di tengah itu, biasanya seperti itu. Kemudian ada vernakuler, yaitu adalah penentuan batas wilayah berdasarkan persepsi masyarakat mengenai wilayah tersebut. Jadi biasanya ini sebutannya adalah wilayah itu dikenal dengan sebutan apa sih gitu ya, atau apa sih yang paling ikonik dari wilayah itu. Nah gitu, biasanya itu sampai dijadikan sebutan bagi kota tersebut. Contoh misalnya Surabaya disebut sebagai kota pahlawan gitu. Jadi itu seperti hal yang paling ikonik gitu di Surabaya, atau hal yang paling diingat masyarakat dari kota Surabaya sehingga disebut dengan kota pahlawan. Next ya. Nah, sekarang kita ke klasifikasi wilayah ya. Nah, pengklasifikasian wilayah ini atas banyak dasar ya. Pertama adalah berdasarkan tipenya nih, ada yang homogenitas atau formal region, atau yang memiliki tingkat persamaan di wilayah tersebut itu tinggi gitu. Jadi ada beberapa bagian yang sama di daerah situ sehingga daerah itu disebut dengan istilah apa, misalnya contoh pegunungan, karena di sekitar situ ya banyak gunung-gunung yang berada di tempat tersebut gitu loh, sehingga dia disebut sebagai pegunungan karena yang ikonik dari wilayah tersebut adalah gunung, misalnya gitu. Kemudian heterogenitas atau functional region gitu ya, biasanya antar wilayah gitu. Antar wilayah itu memiliki perbedaan gitu ya. Nah, kemudian di sini ada yang berdasarkan ranking atau hierarki, di mana klasifikasi wilayah itu berdasarkan urutan
orde wilayah, contohnya misal RT, kemudian RW, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan seterusnya. Jadi ada urutan di situ, ada hierarki gitu ya. Nah, kemudian ada yang berdasarkan kategori atau jumlah kriteria ya. Nah, ini nih lanjutannya. Nah, kalau berdasarkan kategori atau jumlah wilayah, lanjutannya yang tadi, yang ketiga, ya, ketiga dari yang terakhir. Nah, ada beberapa jenis ya. Yang pertama ada single topic region atau eksistensinya berdasarkan satu topik saja. Contohnya wilayah curah hujan, wilayah geologi gitu. Jadi hanya satu topik ya. Kemudian ada combined topic region, yaitu adalah eksistensinya itu didasarkan pada gabungan atau lebih dari satu macam kriteria, tapi masih sama. Contoh, wilayah iklim. Iklim itu bisa terdiri dari curah hujan, temperatur, dan lain sebagainya. Jadi dari kata iklim itu banyak aspek gitu. Jadi di combine topic region akhirnya. Kemudian ada multiple topic region, yaitu eksistensinya berdasarkan pada beberapa topik yang berbeda. Misal wilayah pertanian itu gabungan dari topik tanah, hidrologi, dan tanaman. Jadi banyak ya. Kemudian ada total region, yaitu delimitasi wilayah yang menggunakan semua unsur wilayah. Misalnya nih kesatuan politik atau administrasi sebagai dasar gitu ya. Sehingga wilayah contohnya itu adalah wilayah administrasi desa, kemudian kecamatan dan kabupaten gitu. Kemudian the compact region, yaitu tidak mendasarkan pada banyak sedikitnya topik, tetapi aktivitas manusia yang menonjol. Nah, contoh wilayah bencana dan wilayah kumuh. Jadi dia itu dikenal itu bukan karena aspek yang physically gitu ya atau topografi, tapi lebih ke arah aktivitas manusia apa nih yang menonjol di wilayah itu sehingga dia dikenal dengan hal tersebut gitu. Jadi wilayah bencana, kemudian wilayah kumuh misalnya gitu. Jadi dari seperti itu cara untuk mengenalnya. Oke. Nah, terima kasih. Itu dia tadi materi tentang wilayah. Semoga bermanfaat. Ya, itu dia tadi materi tentang wilayah. Gimana, udah paham kan sekarang? Nah, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. See you on the next video ya. Wassalamualaikum.